insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu surah Al-Fatihah. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Sekarang kita akan masuk ke ayat ketiga dari surah Al-Fatihah. Nah, ya kita mulai. Langsung menarik pembahasan awal kita, teman-teman. Huruf pertama dari ayat kedua ini, ya, ini disebut dengan huruf apa? Ya, disebut dengan huruf apa nih? Yang ini nih. Ini huruf apa? Coba ada yang tahu? Kira-kira yang huruf yang saya blok dengan warna hijau ini sebenarnya huruf apa? Nah, ternyata masih banyak di antara teman-teman yang mengatakan bahwasannya ini adalah huruf alif. Nah, maka ini bukan alif, teman-teman sekalian, ya. Nah, ini bukan alif. Ya, alif itu bukan ini. Ya, Bang, bukankah alif itu di atas dan di bawahnya tidak berharokat? Ya. Nah, sedangkan kalau hamzah itu adalah hamzah itu dia berharokat di atas, di bawah, atau di atas atau di bawahnya. Oke, perhatikan baik-baik, ya. Nah, memang kalau kita lihat bentuk ini seperti alif, tapi yakinilah alif itu tidak mungkin di awal ayat, ya. Ini kan di awal ayat ketiga nih, alif itu tidak mungkin di awal ayat. Bisa jadi alif di awal ayat kalau misalnya dia di awal surah. Ya, alif itu tidak mungkin di awal ayat. Bisa alif di awal ayat, tapi di awal surah. Contohnya surah Al-Baqarah, contohnya ya. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif ada. Namanya disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah pada ayat-ayat fawatihus suwar, yaitu ayat permulaan ayat di awal surah. Nah, alif itu adalah alif kalau misalnya dia ada di awal ayat tapi harus di awal surah. Ya. Nah, kalau ini dia tidak di awal surah tapi di awal ayat. Nah, itu namanya hamzah wasol. Hamzah tapi bukan hamzah yang biasa a i u. Ini hamzahnya hamzah wasol. Dia tidak memiliki harokat juga sama. Nah, namanya hamzah wasol. Ya, hamzah wasol itu seperti apa? Nah, hamzah wasol itu seperti ini, teman-teman. Ketika kita bacanya seperti ini, ya. Ini kan ada sering saya makanya kalau ada alif lam saya nggak pernah bilang begini. Ini alif lam apa? Kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam, bukan alif sebenarnya ini. Tapi hamzah wasol dia. Gitu. Tapi banyak kita menamakan ini alif lam, ya nggak masalah. Tapi kalau kita sebut ininya saja, ini bukan alif. Ya, bedanya dengan hamzah koto hamzah yang berharokat. Kalau ini hamzah tidak berharokat. Ya, oke. Nah, hamzah wasol itu, ya, kenapa disebut dengan wasol? Wasol itu artinya lanjut. Kenapa disebut dengan hamzah lanjut atau hamzah wasol? Jadi hamzah wasol ini kalau kita baca disambung dengan kalimat sebelumnya, hamzah wasol ini tidak dibaca. Misalnya nih, dari akhir ayat kedua ke ayat ketiganya dia nggak berhenti, maka hamzah wasolnya itu nggak dibaca. Rabbil alamin ar-rahmani. Nah, itulah hamzah wasol. Bila disandingkan dengan huruf lam, maka pasti ada tasydid, makanya disebut dengan idgham syamsi atau sering dikenal dengan alif lam syamsiyah. Faham nggak? Ya. Jadi sebenarnya alif lam syamsiyah itu atau alif lam qamariyah itu bukan alif sebenarnya, tapi namanya adalah hamzah wasol. Ya. Maka ketika si alif lam ini kalau kita sambung, ya, mau di alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah, itu kan si alifnya nggak selalu dibaca kan? Nah, karena memang dia bukan alif namanya sebenarnya. Tapi namanya adalah hamzah wasol. Ya, hamzah wasol itu ketika dia disambung dengan huruf sebelumnya, maka dia nggak dibaca. Contohnya alaminar. Selain dia hamzah wasolnya nggak dibaca, di sini juga ada hukum namanya kalau disambung dari sini idgham syamsi atau alif lam syamsiyah. Paham nggak sampai sini? Sedikit-sedikit. Ya. Oke. Nah, itu hamzah wasol.
Nah, sekarang ya, jadi kalau hamzah wasol diwasol atau disambung dari kalimat sebelumnya, kan dia nggak dibaca ya. Si hamzahnya ini nggak dibaca, nggak perlu kita cari tahu harokatnya harokat apa. Karena kalau disambung dengan huruf sebelumnya, dia nggak dibaca. Ya, coba lagi, perhatikan nih, perhatikan. Rabbil alamin ar-rahmani. Hamzah wasolnya nggak dibaca karena disambung dengan kalimat sebelumnya. Akhirnya di sini juga ada hukum alif lam syamsi atau idgham syamsi karena ada tanda tasydid. Ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan. Ya, gitu. Oke, sudah? Lanjut ya. Nah, sekarang kalau hamzah wasolnya nih, kalau diwasol kita udah tahu hamzahnya nggak dibaca. Ya, tapi kalau misalnya dia jadi awal ayat baca, jadi permulaan bacaan di awal ayat seperti ini, maka hamzah wasolnya dibaca dengan harokat apa? Apakah dibaca dengan harokat fathah? Apakah dibaca dengan harokat dhammah? Apakah dibaca dengan harokat kasroh? Ya, oke, maka cara melihatnya seperti ini. Kalau di permulaan awal baca atau awal ayat, kalau permulaan awal ayat teman-teman sekalian, maka lihat huruf berikutnya. Kalau huruf berikutnya adalah huruf lam, ya, maka pasti hamzah wasolnya dibaca a, pasti fathah. Makanya kan dia nggak dibaca ir-rahmani, ur-rahmani, ya. Contohnya di sini, ya. Ini kalau kita sebut sambung dengan huruf sebelumnya disebutnya alif lam komariah ya. Ya, karena tandanya tanda sukun. Tapi kalau kita baca hanya dari al-alamin, maka ini jadi hamzah wasol, dia bukan alif. Nah, menentukan ini gimana? Kalau misalnya kita baca dari sini. Kalau kita baca dari sini, dari hamzah wasolnya. Bacanya gimana? Il-alamin, ul-alamin, atau al-alamin. Pasti A. Kenapa? Karena huruf berikutnya adalah huruf lam. Tuh. Ya. Al-alamin. Gitu. Coba aja terus nih, misalnya yang mana lagi? Nah, ini ya. Di sini ada alif lam komariah. Nah, yang ini tuh sebenarnya bukan alif, namanya hamzah wasol. Kalau kita baca ininya doang, ini namanya hamzah wasol. Nah, kalau kita baca kalimat ininya saja, nggak disambung dengan kalimat sebelumnya. Kalau disambungkan as-siratal. Tapi kalau cuma dibaca dari sininya saja, maka dia pasti hamzah wasolnya dibaca apa? Pasti dibaca fathah, pasti. Karena apa? Karena huruf setelahnya adalah huruf lam. Faham nggak sampai sini? Basicnya dulu. Ya. Al-alat al-mustaqim. Ini juga sama. Ya. Ini kita sebut dengan alif lam syamsiah karena ada tanda tasydid. Tapi kalau kita sebut ini huruf apa? Ini bukan alif, ini hamzah wasol. Nah, kalau kita baca dari permulaan hamzah wasol ini, maka dia dibaca gimana? Isirot, usirot, atau asirot, pasti fathah hamzah wasolnya. Ya, pasti fathah. Kenapa? Karena huruf setelahnya adalah huruf lam. Ini cara basicnya. Tuh. Ya. Jadi dibacanya asiroto. Pasti gitu. Ini juga sama kan? Kenapa dia nggak dibaca illadzi, ulladzi, tapi dibaca alladzi? Karena ini hamzah wasolnya setelahnya adalah huruf lam. Ya. Ya. Paham? Kalau yang ini namanya hamzah kotok. Kalau dia pasti berharokat. Mau dia disambung dengan huruf sebelumnya, kayak mau enggak, kayak dia pasti berharokat. Harus dibaca harokatnya. Paham sampai sini? Nah, gitu ya. Oke? Halo? Jelas sampai sini teman-teman? Pelan-pelan. Sedikit-sedikit. Paham ya? Yang belum paham nggak apa-apa. Jangan harus dipaksakan. Harus paham sekarang juga. Nggak masalah. Nggak masalah. Gak masalah teman-teman. Oke. Sebentar ya. Sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit. Ya. Lanjut. Oke. Ya. Nah, kembali lagi. Jadi di sini ya, kalau kita menemukan ada bentuk seperti alif di awal, itu namanya hamzah wasol. Ya, di awal ayat, kecuali awal surah itu baru alif. Ya. Selanjutnya hamzah wasol ini kan dia tadinya tidak berharokat ya. Seperti ini ya, tidak berharokat ya. Cara menentukannya, kalau setelahnya adalah lam, beres. Udah pasti dia harokatnya fathah, beres. Udah, gak usah bingung. Ya, gitu. Bang, kalau misalnya dia hamzah wasol, misalnya aja nih bang, hamzah wasol nih, tapi huruf berikutnya bukan huruf lam, maka
ya, maka teman-teman perlu melihat harokat huruf ketiganya. Nah, 1, 2, 3. Nah, harus lihat harokat huruf ketiganya. Ya. Nah, misalnya di sini setelah hamzah wasolnya bukan lam. Kalau setelah hamzah wasolnya adalah lam kan beres, pasti fathah kan harokat hamzah wasolnya. Tapi kalau bukan lam, nah aturan basicnya lihat harokat huruf berikutnya lagi. Huruf ketiganya 1, 2, 3. Oh, kalau harokatnya fathah seperti ini. Kalau harokatnya adalah fathah ataupun misalnya di bawahnya harokatnya kasroh, itu pasti hamzah wasolnya harokatnya kasroh juga. Itu basicnya. Ya, oke. Tapi kalau misalnya harokatnya bukan fathah, bukan kasroh di huruf ketiganya, tapi misalnya harokatnya adalah harokat dhammah, maka hamzah wasolnya dhammah juga. Ya. Nah, nanti untuk contoh hamzah wasol yang lain kita bahas di contoh ayat berikutnya, biar kita nggak terlalu banyak, nggak pusing. Nah, yang penting teman-teman fahamilah, kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif di awal ayat, fahamilah itu bukan alif tapi hamzah wasol. Sekali lagi, karena alif tidak mungkin di awal ayat, kecuali awal ayat harus di permulaan awal surah. Contohnya kayak surah Al-Baqarah tadi ya. Alif lam mim. Kalau ada alif di awal ayat tapi bukan awal surah, itu adalah hamzah wasol. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Oke. Sip. Coba saya pengen nanya dulu teman-teman. Ya, ngerasa ada manfaat? Ngerasa ada kebaikan? 1.500 orang lagi nontonin ini. Saya minta tolong teman-teman biar dapat pahala jariah. Gak perlu share banyak-banyak ke grup-grup. Minimal satu grup, teman-teman punya grup keluarga, atau minimal grup sahabat deh. Gak usah grup kantor, gak usah grup kelas. Grup yang deket-deket aja. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Silahkan share dulu masing-masing satu grup saja, gak usah banyak-banyak. Ya, biar dapat ilmu tapi dapat pahala jariah. Kenapa? Karena teman-teman nge-share tautan, ya, nge-share kebaikan. Ada yang join ke sini, mantengin live ini karena teman-teman jadi wasilah kebaikannya terus ngalir ketika dia belajar terus. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Lanjut. Nah, berarti di sini kita baca gak mungkin irrahmani, gak mungkin urrahmani, pasti dia dibaca dengan vokal A. Ar-Rahmani, pasti. Karena huruf setelahnya adalah huruf lam. Ajib ya. Sip, lanjut. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Dari A langsung masuk ke huruf ro, karena di sini kalau kita sambung ini namanya alif lam syamsiyah atau idgham syamsi. Maka dari A, lamnya gak perlu dibaca, langsung kita masuk ke huruf ro-nya. Ya, seret. Nah, begitu. Ya, langsung masuk ke huruf ro-nya. Seret. Ya. Jadi hamzah wasolnya gak perlu kita panjang-panjangkan. Ya, langsung masuk. Jangan diseret-seret. A, jangan, langsung arro. Nah, begitu. Oke. Sip, lanjut. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini saya hapus, ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke huruf ro. Nah, ya. Oke, ini namanya adalah huruf ro. Nama asli dari huruf ini adalah huruf ro. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf ro? Nah, siapa di antara teman-teman yang masih beranggapan bahwasannya huruf ro itu dilafalkan betul-betul dari ujung lidahnya banget? Huruf ro memang masih dilafalkan dari bagian ujung lidah, ya, tapi bukan dari ujungnya banget. Nah, ya. Oke, ada yang tahu di mana huruf ro dilafalkan? Huruf ro memang dilafalkan dari ujung lidah, tapi bukan di ujungnya banget. Ya, tapi di mana? Nah, huruf ro dilafalkan dari punggung lidah. Saya izin tulis ya di bawah ya, punggung lidah. Kita nanti contohkan, tenang. Punggung lidah. Nah, ini melafalkan huruf ro itu dari punggung lidah. Ya, bukan betul-betul dari ujung lidah. Oke. Nah, seperti apa Bang itu? Oke, kita contohkan ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Jadi huruf ro itu sekali lagi, dia bukan betul-betul dilafalkan dari ujungnya banget. Memang masih bagian punggung lidah itu, masih bagian dari ujung lidah, tapi bukan di ujungnya banget, tapi di bagian punggungnya. Ya, contohnya seperti apa? Baik.
Perhatikan baik-baik, di sini kita bukan hanya perlihatkan hurufnya saja, tapi kita perlihatkan bagaimana cara melafalkannya, ya. Aku pernah tapi pas dibuka TikToknya pas Ustadz selesai live, jadi iya memang begitu. Itu buat real time, di share di saat yang sekarang. Kalau udah beres, kalau teman-teman pengen hapus dari grup yang teman-teman tadi share. Oke, perhatikan. Jadi huruf ro itu dilafalkan teman-teman sekalian bukan dari ujung lidahnya banget, bukan dari sininya banget, tapi dari bagian punggungnya. Nah, jadi bukan bagian ininya, ya, bukan bagian ininya, tapi bagian punggungnya, bukan bagian ininya, ya. Maka ketika dilafalkan dia gak begini, ya, tapi dia begini, karena yang nempel adalah punggung lidah, yang ini, jadi begini. Jadi bentuknya seperti membentuk huruf V di depan mulutnya, di depan lidahnya. Perhatikan, ru, 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 aru, ru, ru, aru, aru, ru, ru, aru. Kelihatan nggak, ya? Ustadz, kenapa di grup 3 kenapa tidak di-share? Udah masuk komunitas majelis bedah tajwid belum? Kan kita udah nggak share di grup lagi. Teman-teman udah masuk ke komunitas majelis bedah tajwid belum? Saya udah arahkan, teman-teman banyak yang keluar, ya, gitu. Kenapa? Belum pada ngerti. Masuk lagi berarti, ya. Oke, ru, ru, jadi ujung lidahnya dia nggak nempel begini, ya, tapi begini, ya, karena memang yang nempelnya bukan ujung lidahnya banget, ya. Oke, sekali lagi perhatikan, ru, ru, aru, ujung lidahnya nggak nempel, ya. Lanjut, teman-teman sekalian. Oke, perhatikan, jadi huruf ro ini, ya, dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidahnya banget, tapi dia dilafalkan dari punggung lidah kita, ya. Oke. Tuhfatul Atfal, kita sedang Tuhfatul Atfal itu nggak ada pembahasan huruf. Yang sering kita bahas itu merujuk pada Al-Manzumah Al-Muqaddim fil Tajwid, ya. Gitu. Oke, lanjut. Ustadz, kenapa dipindah grupnya? Ini nggak pada lihat grup nih kayaknya nih, ya. Oke. Lihat lagi di grup, saya menjelaskan banyak hal, ada videonya di sana, dilihat ya updateannya. Saya nggak akan jelaskan lagi di sini, ya, yang udah di grup, ya. Oke. Lanjut, arwo. Nah, lanjutkan lagi teman-teman sekalian, ya. Oke. Nah, perhatikan, sip. Selanjutnya, arwo. Nah, selanjutnya di sini teman-teman sekalian sudah, ya, huruf ro-nya sudah kita ketahui bagaimana caranya. Nah, di sini huruf ro dia berharokat baris atas. Sebelum ke sana, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah jangan sampai huruf ro ini dilafalkan dengan getaran yang berlebihan, ya. Jangan sampai dilafalkan dengan getaran yang berlebihan, ya. Nah, ini keliru nih, ya. Contoh huruf ro teman-teman lafalkan seperti ini. Ar-Rahman. Nah, huruf ro tidak boleh dilafalkan dengan getaran yang macam itu, getaran yang berlebihan. Kenapa? Karena huruf ro punya aturan. Karena huruf-huruf hijaiyah itu tidak asal. Huruf ro punya berbagai macam sifat, ya. Perhatikan, ya. Tuh, dia punya sifat yang namanya adalah takrir. Takrir itu apa? Takrir itu adalah warra wa bitakririn ju'il. Yang artinya ro itu tetap bergetar lidahnya, tapi bukan getaran yang kita rasakan seperti kita melafalkan huruf R alfabet. Kalau R alfabet kan getarannya banyak, sehingga mohon maaf teman-teman yang cadel kesulitan, ya. Kenapa? Karena R getarannya banyak. Huruf ro itu tidak menuntut banyak getaran ketika dilafalkan, ya. Ro itu getarannya sedikit, tapi walaupun sedikit tetap tegas, lugas, jelas, clear getarannya, ya. Jangan sampai digetarkan tapi getarannya jadi hilang, ya. Karena huruf ro itu punya sifat namanya adalah takrir. Ketika dilafalkan teman-teman malah menghilangkan getarannya. Contoh, ro, ri, ru, bar,
rar. Nah, nggak gitu juga. Getarannya harus tetap ada. Walaupun dia sifatnya takrir, bergetar tapi sedikit, tapi getarannya tegas, lugas, dan jelas. Contoh, ru, ri, ru, ar, ar, ru, ri, ru, ar, ar. Ya, jangan getarannya terlalu banyak. Ro, ri, enggak. Jangan juga getarannya jadi kayak orang bule. Ro, ri, enggak. Tetap getarannya banyak. Tetap getarannya walaupun sedikit, mungkin hanya sekitar 1 atau 2 getaran, tapi tetap lugas dan jelas. Ro, ri, ru. Ya, gitu. Oke. Nah, Ustadz saya ada di 2 komunitas, 1 dan 2, keluar salah satu boleh. Silahkan. Asal masih dalam komunitas majelis bedah tajwid kalau pengen dapetin informasi kita. Ya, lanjut. Lanjutkan ya. Nah, kayak saya fokus dulu ini ya, yang nanya komunitas-komunitas nanti ya. Jadi nggak jadi kepotong-potong. Lanjut. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, jadi jangan sampai huruf ro ini getarannya berlebihan. Kenapa? Tadi apa? Karena dia punya sifat namanya adalah warro wabitakririn ju'il. Ya. Oke. Jelas. Jadi dia bergetar tapi tak terlampau berlebihan. Lanjut ya. Nah, jadi kita lafalkan sekali lagi. Yuk, praktekkan. Jangan sampai getarannya terlampau banyak-banyak. Ya, maaf sebentar ya. Ar-Rahmani. Lagi. Ar-Rahmani. Sekali lagi. Ar-Rahmani. Jadi bukan ar-ro. Nah, gitu ya. Ataupun ar-Rahmani. Enggak begitu. Please Ustadz bikin kelas offline di Jakarta. Amin ya. Amin insya Allah ya. Semoga nanti ada ya. Oke, doakan saja teman-teman di sela-sela jadwal waktu sholat teman-teman. Doakan untuk saya sisipkan sedikit ya. Semoga dakwah ini bisa terus meluas atas izin Allah. Oke, lanjut. Huruf ro di sini sudah kita bahas. Makrojnya di mana, pelafalannya jangan sampai seperti apa, sudah kita bahas teman-teman sekalian. Sekarang kita lihat harokatnya. Harokatnya harokat baris atas. Ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya harokat apa teman-teman sekalian? Coba. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat fathah. Ya, namanya adalah harokat fathah. Oke, kita bahas. Huruf hijaiyah apapun teman-teman sekalian yang dia berharokat baris atas itu kan namanya harokat fathah. Nah, ketika dia berharokat fathah, basic huruf berharokat fathah itu seharusnya dibaca dengan vokal A ya. Betul nggak? Betul nggak? Huruf berharokat fathah itu basicnya dibaca dengan vokal A. Ya. Oke, sepakat kita? Tapi kenapa untuk huruf ro dia nggak dibaca ra? Kenapa nggak kita baca ar-Rahmani? Tapi kenapa dia malah berubah menjadi vokal O, menjadi ar-Rahmani? Ada yang tahu? Harusnya kan vokal A kalau fathah itu. Tapi kenapa berubah jadi vokal O? Karena huruf ro ketika dia berharokat fathah itu harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya. Huruf ro itu ketika dia berharokat fathah itu harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Oh, berarti kalau misalnya ketika fathah dia tetap vokal A nggak berubah jadi O, berarti itu huruf tipis ya? Betul. Contohnya apa? Contohnya abata saja ha daza za sa sya. Ada yang lainnya. Pokoknya ketika vokal A itu keluar ketika fathah, tandanya dia adalah huruf yang tipis. Ya. Tapi kalau misalnya vokalnya O, berarti dia huruf yang tebal. Oke, selanjutnya. Bagaimana melafalkan vokal O-nya? Bagaimana cara kita melafalkan huruf tebal agar dia keluar vokal O? Apakah dengan cara MM? MM itu apa? MM itu artinya adalah maju mulutnya, monyong mulutnya, mencucu mulutnya, maju mulutnya, muncung mulutnya. Apakah huruf tebal itu vokal O dilafalkan dengan cara MM? Tentu saja tidak. Contohnya begini. Perhatikan baik-baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Apakah bunyi vokal O itu dilafalkan dengan memuncungkan mulut kita atau membulatkan mulut kita?
Ar-Rahmanir Rahim. Ternyata tidak. Maka kalau mulut kita nggak boleh monyong, mulut kita harus seperti apa? Kita harus tahu setiap harokat itu ada cara pelafalannya. Nah, kita lihat di sini harokat fathah. Oh, harokat fathah emang bagaimana cara melafalkannya? Nih, sekarang kita bahas dulu ya. Setiap harokat itu, teman-teman sekalian, nggak cuma asal monyong, nggak. Setiap harokat itu punya yang disebut dengan itmamul harokat. Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari agar ngaji kita artikulasinya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam atau seperti orang yang sedang kumur-kumur. Contoh, kalau teman-teman tidak menyempurnakan belajar itmamul harokat, ngaji teman-teman itu kemungkinan akan condong ke bergumam atau kumur-kumur. Contoh, ini adalah contoh pelafalan yang dia tidak tersempurnakan itmamul harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada yang ngajinya seperti itu? Jadi kurang jelas artikulasi kejelasan vokal a, i, u-nya. Itulah adalah contoh yang dia tidak menyempurnakan itmamul harokat. Ya. Oke. Sip. Maka sempurnakan harokat kita. Nah, kita lihat dulu. Tadi dalam ayat yang sedang kita baca, harokatnya harokat apa? Oh, huruf ro-nya berharokat fathah. Maka bagaimana itmamul harokat fathah itu? Nah, itmamul harokat fathah itu dilafalkan dengan cara apa? Dengan cara BM, buka mulut. Ya. Sekali lagi, cara menyempurnakan harokat fathah itu bukan dengan cara monyong mulut, walaupun dia vokal O. Tapi cukup dilafalkan dengan cara buka mulut. Ya, BM. Kalau dia vokalnya A, buka mulutnya disertai dengan senyuman untuk menjaga kadar vokal A-nya. Kalau misalnya dia ketika fathah vokalnya adalah O, maka dia buka mulut gak usah pakai senyum. Oke? Mau kita coba praktekkan? Ya. Sekarang saya minta tolong teman-teman ketika melafalkan huruf ro, buka mulut, nggak perlu pakai senyum, buka mulut saja, menganga saja, tapi tanpa senyum, plus jangan pengen ngeluarin vokal o-nya dulu. Jangan pengen ngeluarin vokal o-nya dulu. Cukup buka mulut saja. Ya, coba ya, kita coba ya. Perhatikan, saya izin zoom, bismillah, ya. Oke, seret. Oke, buka mulut, cukup, jangan keluarkan vokal o-nya. Kalau teman-teman gatel pengen ngeluarin vokal O, pasti teman-teman pengen monyong. Ya. Oke. Pasti teman-teman pengen monyong. Contoh, ro, jangan. Buka mulut saja. Coba ya. Biarkan vokalnya yang keluar apapun, biarin aja. 1, 2, 3. Ra. 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 Buka mulut ya. Nggak perlu pakai monyong-monyong. Ra. Ra. Ra, buka mulut, gak perlu pakai senyum, tanpa senyum ya. Ra, ra, ra. Yang keluar itu tadi barusan lebih condong ke vokal A atau condong ke vokal O, boleh komen. Buka mulut tadi kita lafalkan tanpa senyum ya. Lebih condong ke vokal A atau ke vokal O. Ra, 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 ra. Vokal A ya. Kenapa bang kok bukan vokal O? Kan huruf tebal. Kita bahas basic ya. Perhatikan. Basic fathah itu vokal A. Makanya kenapa dia ketika buka mulut tanpa senyum tadi, ya, ketika melafalkan huruf tebal masih condong ke vokal A, itu membuktikan bahwasanya basic fathah itu adalah A. Oke? Ra, ra, ra. Oke bang, lalu bagaimana cara menebalkannya lagi agar dia terdengar seperti yang sering kita dengarkan, yaitu vokalnya vokal O? Ayo kita bahas. Ya, jadi kenapa tadi kita udah tahu ya, maaf. Kita udah tahu ya, jadi huruf vokal O itu dilafalkan dengan cara buka mulut tanpa senyum. Ya, oke. Nah, vokal O ini dihasilkan, ya. Nah, vokal O ini dihasilkan karena apa? Karena dia tebalnya itu dari mana? Dari sifat yang namanya adalah isti'la. Nah, isti'la ini adalah sifat yang disebutnya sifat lazimah. Sifat lazimah dari huruf-huruf tebal. Sifat yang selalu menyertai huruf tebal. Gak mungkin huruf tebal dilafalkan tanpa sifat isti'la. Sekali lagi, tak mungkin huruf tebal dilafalkan
tanpa adanya sifat isti'la. Tak mungkin huruf tebal dilafalkan tanpa adanya sifat isti'la, teman-teman sekalian. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, maka pastikan dia angkat pangkal lidahnya. Ya, isti'la itu artinya seperti ini. Perhatikan, kita masuk ke huruf ro. Ya, nih huruf ro itu, aduh, habis baterai lagi sebentar ya. HP-nya habis baterai teman-teman. Sebentar. Ya. Nah, huruf ro itu, ya, dia bisa dibaca tipis, dia bisa dibaca tebal. Ketika ro-nya berharokat fathah atau dhammah, maka dia harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya, tebal. Oke? Nah, tebal. Nah, caranya gimana, teman-teman sekalian, ya? Oke. Nah, jadi tadi ya, isti'la itu artinya adalah PLN. Nih, ini nih. PLN itu pangkal lidah naik. Ya. Pangkal lidah naik. Ya. Pangkal lidah naik. Pangkal lidah itu lidah terdalam kita nih yang saya kasih oval warna hijau. Nah, ini pangkal lidah. Nah, huruf-huruf tebal itu pangkal lidahnya harus PLN begini naik. PLN pangkal lidah naik. Nah, karena pangkal lidah naik, huruf-huruf tebal itu ketika fathah vokalnya bukan A tapi berubah menjadi O. Karena apa? Karena efek dari pangkal lidah. Jadi bukan karena efek monyongin bibir, tapi efek pangkal lidah diangkat. Bibir nggak perlu monyong-monyong, saya sudah bilang. Bibir cukup buka mulut saja. Ya, oke? Bibir cukup buka mulut saja. Ya, maka ketika kita lafalkan teman-teman sekalian, huruf ro itu perhatikan. Buka mulut tanpa senyum, ra. Vokalnya masih A karena kita belum mengangkat bagian pangkal lidah kita ke atas. Ini ujung lidah kita, maaf. Ini ujung lidah kita, tengah lidah kita. Nah, pangkal lidah kita kita angkat ke atas. Nah, keadaan nampak depannya tetap buka mulut tanpa senyum. Perhatikan ya. Perhatikan. Saya izin contohkan ya, saya izin zoom ya. Nih, kalau saya begini, pangkal lidah terhampar, gak naik, gak isti'la, nama sifatnya istifal. Kalau pangkal lidah kita naik begini, namanya sifatnya isti'la, pangkal lidah kita naik. Lihat bibir saya tidak akan merubah bibir saya, tetap buka mulut tanpa senyum. Perhatikan ya, siap, perhatikan 1, 2, 3. Ra, ru, ra, ra. Lihat ya, saya izin perlihatkan. Ini lihat, ini ilustrasi dalamnya, pangkal lidah, ini ilustrasi luarnya. Ra, ru, ra, ru, ra, ru, ra, ru, ra, ru. Jadi nggak ada ra, ro. Vokal O-nya itu tidak dimonyongkan begitu. Ra, ro, ya. Ra, ro. Tidak, tapi ra, ru, ru, bukan ro. Paham sampai sini? Kita lanjutkan kembali. 2.200 orang, kalau ngerasa ada manfaat, bantu minimal grupnya, satu grup di-share di pojok kanan bawah ada tanda panah, minimal share ke grupnya masing-masing. Satu grup saja, kemana? Grup keluarga. Ya. Nah, nanti di-share ya. Kalau live kita sudah selesai, teman-teman ngerasa kalau live-nya udah berakhir, kadang-kadang suka diarahkan ke live yang lain, hapus tautannya. Ya. Oke? Sip, kita lanjutkan kembali. Semoga dapat pahala jariah di sana teman-teman sekalian, ya. Lanjut. Jadi huruf ro itu ya, seperti ini melafalkannya dalamnya. Ya. Oke, bismillah. Jadi kita bahas pelan-pelan per huruf ya. Lalu kita contohkan. Nah, nanti kita contohkan bukan hanya ada ilustrasi gambar saja, tapi di buku tahsin saya ya, buku tahsin saya teman-teman sekalian, namanya adalah buku tahsin belajar tahsin mudah metode seru hijaiyah. Kita tampilkan ilustrasi video 3D animasinya insya Allah ya. Nah, kalau teman-teman masuk komunitas kita dengan komunitas kita free ya, namanya komunitas Majelis Bedah Tajwid ya. Buat teman-teman yang kemarin udah masuk grup, gak usah kemana-mana, udah standby, udah masuk ke majelis kok. Nah gitu ya, jadi kita lafalkan arro ya. Nah, jadi dia kenapa dibaca dari A menjadi vokal O? Bukan karena monyongin mulut, tapi karena dia buka mulut tanpa senyum. Karena dia huruf tebal, diaktifkan sifat isti'lanya. Isti'lanya tadi artinya apa? Pangkal lidahnya naik. Ya, pangkal lidahnya naik. Bukunya belum ada. Teman-teman cari dimanapun nggak akan ada, karena nanti informasi launchingnya hanya ada di komunitas kita, Majelis Bedah Tajwid. Ya.
Grup komunitasnya di mana? Tungguin sampai akhir, pantengin sampai beres, teman-teman nanti bisa masuk komunitasnya. Oke? Syarat masuk komunitas nggak bayar, satu, sabar. Lanjutkan, ya. Arwo gitu ya. Jadi ini catatannya tadi, silakan teman-teman foto kalau ini ngerasa ada manfaat, ya. Sudah, kita hapus dulu. Saya izin hapus. Belum selesai. Kok main hapus sih? Nah, sekarang masih dari huruf ro. Teman-teman, huruf ro-nya sudah kita pelajari bagaimana cara melafalkannya plus dengan harokat-harokatnya. Ya, plus dengan harokat-harokatnya. Sekarang kita lihat di atas huruf ro-nya ini ada apa, teman-teman? Nah, di atas huruf ro-nya ini kita mendapati ada bentuk seperti gambar burung terbalik. Ini namanya adalah tanda apa? Ada yang tahu? Ada yang berkenan komen? Betul sekali, disebut dengan tanda tasydid. Ya, ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang musyaddad, mangga, ya, gitu. Tapi saya izin di majelis kita sebut ini dengan tanda tasydid, ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang bertasydid, saya pengen tahu, teman-teman. Huruf yang bertasydid itu cara bacanya harus diapain? Silahkan komen di kolom komentar. Huruf yang bertasydid harus dibaca dengan cara diapain? Dibaca dengan cara ditekan. Bagus, ya. Udah serempak nih. Ya, ditekan, ya. Baik, sip. Masih ada yang jawab ditahan? Oke, kita bahas ya. Jadi huruf bertasydid itu basicnya ditekan titik, cukup. Ya, nggak perlu ditahan-tahan. Ya, oke, lafalkan saja. Ya, biar tepat, nggak perlu ditahan-tahan. Waduh, gitu ya. Huruf bertasydid itu cukup ditekan saja. Bang, setahu saya huruf bertasydid itu harus ditahan 2 harokat, Bang. Huruf bertasydid itu harus ditahan 2 harokat. Iya. Kalau 2 huruf saja, nun bertasydid dan mim bertasydid, itu baru dia harus ditahan 2 harokat. Ditahan, aduh ya bentar ya. Harus ditahan, Masya Allah, harus ditahan 2 harokat. Karena ada hukum namanya gunnah. Ada hukum namanya gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddada, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Ya. Kalau nun dan mim bertasydid, oke, saya sepakat dia harus ditahan 2 harokat. Emang bedanya tahan dengan tekan seperti huruf bertasydid di luar nun dan mim seperti apa? Oke. Kita praktekkan dulu bagaimana cara melafalkan nun dan mim bertasydid. Ketika bertasydid mereka ditahan 2 harokat. Karena hukum tajwidnya gunnah. Oke, kita praktekkan. Nun dan mim bertasydid ditahan 2 harokat. Contoh, inna, amma. Bisa diikuti? Tuh, dia ditahan 2 harokat. Beda, nggak sama bae, beda. Makanya istilahnya pun beda. Ya beda pelafalannya, nggak sama. Perhatikan baik-baik. Inna, amma. Itu nun dan mim bertasydid. Yang bilang tadi sama baik. Ayo kita buktikan. Misalnya huruf yang bertasydid semuanya kita lafalkan. Nun dan huruf bertasydid itu ditahan 2 harokat. Yang bilang sama baik. Ayo kita coba praktekkan. Ya, nih, ya. Pada huruf ro bertasydid, misalnya semua kita bilang sama baik. Oke, yuk kita praktekkan. Ya, nih, perhatikan. Ro bertasydid berarti semuanya sama baik, 2 harokat, tahan 2 harokat, nggak ada bedanya. Oke, kita coba buktikan. Bacaannya begini. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu bacanya, sama baik. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama baik? Salah. Ya. Oke. Beda nggak? Beda. Kalau nun dan mim iya. Amma yatasaalun. Kalau nun, inna a'tainakal kautsar. Tapi kalau huruf yang selain tadi kita baca bertasydid itu ditahan 2 harokat, kita buktikan. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu? Tidak. Beda ya?
Makanya kita contohkan juga ya. Jadi nggak sama baik ya, beda. Oke. Kalau masih bilang sama, sudah jelas tadi beda. Ya, sudah kita contohkan. Oke, jadi sama-sama belajar ya. Lanjut. Ya, jadi kalau saya tanya huruf bertasydid itu bagaimana cara melafalkannya? Ditekan. Kecuali nun dan mim bang, dia harus ditahan 2 harokat ya. Oke, lanjut lagi. Teman-teman, saya pengen nanya dulu. Teman-teman ngerasa di sini ada manfaat? Ngerasa di sini ada kebaikan? Itulah cintanya Allah buat kita. Yang pengen dapat ilmu tapi plus dapat pahala jariah, minimal teman-teman punya grup keluarganya, di pojok kanan bawah ada tanda panah, di-share ke grupnya. Ya, ada yang masuk ke sini gara-gara tahu teman-teman, teman-teman dapat jadi pahala jariahnya insyaallah. Silakan. Saya kasih waktu 5 detik. 5 4 3 2 1. Kita lanjutkan kembali. Bismillah. Nah, gitu ya. Sudah ya, jadi huruf ro-nya sudah kita bahas. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus ya. Nah, menarik nih, kita ketemu sama huruf ini lagi nih. Ini huruf apa teman-teman? Ya. Ini namanya huruf, kalau di kita penamaannya adalah hak kecil. Ya, hak kecil. Tapi ingat, di kaidah tajwid atau bahasa Arab nggak ada yang namanya hak kecil. Nah, ya, ini hanya ilustrasi perumpamaan di Indonesia saja. Ya, jadi nggak ada di Arab itu hak sogir, hak kabir, ya nggak ada. Ini hanya penamaan di kita saja, ya, hak kecil. Nah, sebelum kita mengenal hak kecil, kita kenalan dulu ada 2 kesalahan, ya, yang sering kali terjadi. Ini saya sampaikan di awal, kesalahannya biar apa? Biar kita punya urgensi. Oh, melafalkan huruf itu nggak bisa asal, tapi salah bacaannya gitu, ya. Oke, nah hak kecil itu dilafalkan dari mana? Nanti kita bahas. Kesalahannya ada 2. Ya, banyak orang melafalkan hak kecil itu jadi hak besar. Oke. Yang kedua, banyak orang melafalkan hak kecil itu jadi semi-semi huruf kho. Nah, ya. Oke, ini kalau terjadi 2 kesalahan ini, tertukar hak kecil menjadi hak besar ataupun kho, ini disebut dengan lahan jali, lahnul jali, bukan bang jali. Hati-hati ya. Lahan jali itu kesalahan yang besar, kesalahan yang nampak. Karena kesalahannya besar, kenapa bisa kesalahannya besar? Karena kalau terjadi dia bisa apa? Dia bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Allahu Akbar. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, gitu. Oke, makanya jangan sampai teman-teman ngaji tapi yang difokusin cuman ikhfa, idgham, izhar saja, iqlab saja, hurufnya asal bunyi. Sedangkan kalau ini tertukar, salahnya salah besar. Gitulah, ya. Oke. Nah, jadi jangan sampai teman-teman melafalkannya begini. Ya, perhatikan, harusnya kita baca Ar-Rahmani. Yang itu betul. Ya, teman-teman melafalkannya jadi hak besar. Ar-Rahmani, ataupun jadi semi huruf kho. Ar-Rahmani. Itu pun keliru. Kenapa bisa keliru? Kenalan dulu sama hak kecilnya, baru kita identifikasi kesalahannya. Yuk, hak kecil, kita ta'arufan sama hak kecil. Ya, bismillah. Nih, hak kecil, tuh ya. Lihat, huruf yang berwarna hijau. Ini yang kita cari. Ini yang akan kita pelajari. Ya. Nah, hak kecil itu dilafalkan dari mana? Hak kecil itu dilafalkan dari wastul halqi. Wastul halqi itu apa? Wastul halqi itu artinya tengah tenggorokan. Ya, wastul halqi itu tengah tenggorokan. Hak kecil bersamaan dengan ain dilafalkan dari tempat yang sama. Rahimnya sama. Cuma nanti beda sifat hurufnya. Kalau hak kecil nih, ini ilustrasinya ya. Saya izin hapus dulu ini. Ya, saya izin hapus dulu. Nah, tuh, hak kecil itu bersamaan dengan ain dilafalkan tepat dari bagian ini yang warna ungu nih. Nah, ini namanya bagian tengah tenggorokan. Nama secara medis atau biologinya itu adalah katup epiglotis. Waduh, sedap. Ya. Ya, dirasakan dari sini. Kalau hak kecil dilafalkan dengan nafas, nafasnya karakteristiknya berbisik atau seperti orang kepedesan. Aha. Aduh maaf. Ha. Ha. Hi, hu, ha. Kalau hak kecil dilafalkan tanpa nafas, yang keluar adalah huruf ain. A, ai, au, a, ai, au. Kerasa nggak? Jadi kalau teman-teman nih
melafalkan. Melafalkan ha kecil, melafalkan ha kecil dan ain rasanya sama seperti rasa yang telah ada dulu. Seperti rasanya di sini di tengah tenggorokan. Tapi kalau ha ngalir nafasnya, ha kecil ngalir nafasnya, ha. Kalau ain rasanya dia dilafalkan tanpa nafas. Ha kecil keluar nafasnya, ha. Ain tanpa nafas. Rasanya yang ditekan titik tumpuk, titik sandarannya sama dari bagian tengah tenggorokan kita. Faham sampai sini? Halo, assalamualaikum. Masih ada orang di sini? Masya Allah ya. Kita lanjutkan kembali. Teman-teman kerasa nggak udah mau sejam kita belajar? Udah mau 50 menit. Kerasa lama, kerasa cepat. Kalau kerasa cepat teman-teman berarti menikmati pembelajarannya. Kalau kerasa lama teman-teman berarti boring gitu ya. Lanjut. Nah ya, kita lanjutkan kembali. Yang belum paham nggak apa-apa, sedikit-sedikit ya. Oke, nah jadi ha kecil dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan. Dia punya salah satu sifat nafas namanya berbisik ya, dengan karakteristik berbisik ya, atau seperti orang kepedesan ya, seperti orang kepedesan ya. Oke. Nah gitu ya. Oke. Nah dilafalkan seperti itu ya. Nah gimana caranya biar ha kecilnya tepat? Triknya, sebelum teman-teman melafalkan ha kecil dan mengalirkan vokal a i u-nya, alirkan dulu bisikannya, baru di sepersekian detik berikutnya keluarkan vokal a i u-nya. Perhatikan. Ha, hi, hu. Tuh, keluar dulu ah-nya dulu keluar. Keluarkan dulu, pastikan dulu dia dari tengah tenggorokan dengan karakteristik nafas yang berbisik, baru keluarkan vokal a i u-nya. Bareng-bareng, perhatikan. Ha. Kedengeran nggak dia bisikan dulu yang keluar? Ha, hi, hu. Tuh, ha. Baru keluar vokal a i u-nya. Bisikan dulu. Gitu. Ha, hi, hu. Paham sampai sini? Jelas nggak teman-teman? Ya. Alhamdulillah dekat rumah saya ada belajar tasim buat ibu saya juga, ikutan sangat membantu. Alhamdulillah ya. Pelan-pelan bareng-bareng. Gitu. Saya tidak menjanjikan teman-teman dari live ini teman-teman faham dan bisa. Ya. Kalaupun faham dan bisa, izin Allah. Ya, yang penting saya menerangkan saja gitu loh. Ya. Oke, siapa kita yang merasa membuat dengan metode ini teman-teman faham karena metode ini, dengan cara ini? Oh tidak, izin Allah itu. Ya, lanjut. Ya. Oke, paham sampai sini? Jadi ha kecil itu dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan kita dengan karakteristik nafas yang berbisik. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ha kecil ini ya banyak orang salah. Ada tadi ya dua kesalahannya apa? Dua kesalahannya itu ha kecil dilafalkan jadi huruf ha besar ataupun huruf kho. Kenapa? Nah, banyak orang melafalkan ha kecilnya tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan sini. Nah, banyak orang itu melafalkan bukan tepat dari bagian tengah tenggorokan sini. Yang pertama, banyak orang melafalkan ha kecil merosot melorot terlalu ke bawah ke sini. Nah, kalau dilafalkan terlalu ke bawah ke sini, alhasil yang muncul adalah bukan ha kecil, tapi apa? Yuk geser, yuk geser, yuk geser, yuk. Ya, tuh dia dilafalkan terlalu ke bawah, jadinya keluar jadi ha besar. Tuh. Ya, hak besar itu dia juga masalahnya punya sifat hams, ngalir nafasnya juga. Tapi karena bukan dari tengah tenggorokan, tapi dari pangkal tenggorokan, hak besar karakteristik nafas yang mengalir itu biasa. Ya, ha hi hu bah. Tuh begitu. Kalau hak besar ini dinaikin sedikit ke tengah tenggorokan, nah baru muncul hak kecil. Nafasnya berbisik. Ha hi hu bah. Faham? Nah, sekarang kita sandingkan nih, ya. Tuh, kelihatan ya. Ha kecil, tengah tenggorokan. Ha besar, pangkal tenggorokan. Kita bunyikan. Kalau saya tunjuk ini, lafalkan dengan nafas yang berbisik. Kalau saya tunjuk ini, lafalkan dengan nafas yang biasa. Ya, siap? 1, 2, 3. Ha, 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 ha. Ha, ha,
Ha. Beda nggak karakteristik nafas yang mengalirnya, beda nggak antara yang pertama ini H kecil, yang kedua ini H besar? Ha. 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 Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Teman-teman, kalau ngerasa ada manfaat dari Allah, saya pengen teman-teman takbir dulu di kolom komentar sekarang. Takbir, gak perlu pakai ragu. Siapapun yang ngerasa ada manfaat, yang bisa komen, takbir di kolom komentar sekarang juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, nikmat ya Allah. Kita masih bisa belajar secara online, gratis, ya. Oke, tanpa adanya rasa khawatir. Berbeda seperti saudara kita yang sedang sekarang di sana sedang Allahu Akbar, Allah uji luar biasa. Tapi luar biasa kedekatannya pasti dengan Allah. Ya, di samping adanya berseluruhnya peluru sana sini, tapi murojaahnya nggak pernah lupa. Kita dikasih enak hidup jauh dari Quran kita. Padahal aksesnya sudah sangat mudah. Buka TikTok manfaatnya banyak kalau kita pakai dengan baik. Ya, oke. Nah, bersyukur kepada Allah teman-teman. Banyak nikmat yang belum kita syukuri. Sering ngeluhnya karena banyak nikmat kecil yang kita anggap kecil, nggak kita syukuri dulu. Nikmat mata masih bisa melihat, melihatnya melihat Quran, melihat tontonan baik. Telinga dipakai mendengarkan ayat suci Quran, itu kan nikmat luar biasa. Ya, oke. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Lanjut ya. Yuk, biar teman-teman lebih bisa memaknai ya kedekatan teman-teman ketika teman-teman melafalkan Quran. Allahu Akbar, Masya Allah, nikmatnya ya Allah. Allahu Akbar ya. Yuk lanjut lagi ya. Sudah ya. Selanjutnya belum selesai ya. Jadi kalau H kecil tadi dilafalkan dari tengah tenggorokan, kalau terlalu ke bawah jadi huruf H besar. Banyak juga orang melafalkan, Bang, jujur ya, siapa di antara teman-teman ketika melafalkan H kecil suka keluar ngorok-ngorok atau dengkuran? Boleh komen di kolom komentar. Siapa di antara teman-teman ketika melafalkan H kecil itu malah keluarnya ngorok atau dengkuran? Ada? Coba saya pengen lihat di kolom komentar. Ada nggak? Saya, masih ada. Kenapa bisa ada ngorok-ngorok? Ini kesalahannya. Ya, banyak orang melafalkan H kecil kok malah ada ngorok-ngoroknya, karena banyak orang tidak tepat melafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Tapi dari mana? Karena saking effortnya pengen ngelafalin H kecil dengan berbisik, dia terlalu bablas angin nih. Terlalu bablas kemana? Terlalu bablas ke sini. Kalau dilafalkan dari sini, ini bukan huruf H kecil lagi yang keluar. Tapi jadi apa? Jadi huruf to. Ya, jadi huruf kho itu dilafalkan dari tenggorokan juga, tapi ujung tenggorokan. Tenggorokan paling luar atau paling atas. Kho juga bahayanya, dia punya sifat hams juga. Ya, yaitu berupa nafas yang seperti mendengkur atau kayak ngorok. Nah, ya. Nah, kalau teman-teman melafalkan H kecil, perhatikan tuh, ini terlalu ke atas jadinya begini. Kha, khi, khu, kha, khi, khu. Makanya nggak aneh ketika teman-teman melafalkan H kecil misalnya di ayat ini, teman-teman melafalkannya Ar-Rahmani. Tandanya teman-teman terlalu bablas kemana? Ke atas. Harusnya di sini. Ya, terlalu ke sini. Harusnya di sini. Ha, hi, hu. Faham? Jelas sampai sini? Paham? Baik ya. Baik teman-teman, saya izin minum dulu boleh nggak? Biar nggak pening. Ini udah mulai pening nih. Udah memakai peci gitu ya, neken ini tuh jadi agak pening kalau kurang minum. Ya, saya izin minum dulu. Buat teman-teman yang puasa Senin Kamis, saya izin minum ya. Nah, sambil nunggu saya minum, yang ngerasa ada manfaat 2000 orang yang belum nanam investasi akhirat, di pojok kanan bawah ada tanda share. Silahkan share ke grup-grupnya, minimal satu grup, yaitu grup keluarga. Silahkan, biar dapat ilmu plus dapat pahala jariah di saat yang sama. Kalau ada yang ngeklik tautan teman-teman, masuk ke dalam live ini, belajar bareng sampai akhir dan keterusan sampai besok-besoknya. Ya, oke, saya izin minum dulu 5 detik ya. Silahkan. Yang sudah share terima kasih. Yang sudah tap-tap layar pun akan dapat pahala jariah. Kenapa? Lihat.
Di sini yang tap layar udah berapa tuh? 175.000 jari jemarinya menjadi saksi teman-teman. Support live konten-konten tilawah, konten-konten ngaji, konten-konten sholawat, konten-konten tausiah, insyaallah ya, nggak akan sia-sia. Allah mau melihat malaikat pencatat siapa yang berikhtiar. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, ini saya izin hapus ya, seret. Sekarang kita lihat hak kecilnya dalam kondisi apa? Oh, dia tidak berharokat tapi dia dalam kondisi sukun. Ya, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik macam ini, ya, ada tanda petik macam ini namanya adalah tanda sukun. Ya, namanya adalah tanda sukun. Sering kita sebut dalam bahasa kita disebut dengan kondisi mati. Nah, ini juga sama, ya. Hak mati bolehkah kita sebut? Boleh. Tapi kalau teman-teman bilang di depan syekh atau di depan guru-guru kita dari luar bilang ini adalah mati, ya teman-teman bisa jadi disalahkan. Sebagaimana saya menyebutkan huruf tipis itu dilafalkan, diumpamakan dengan senyum. Teman-teman sampaikan kepada syekh, disalahkan saya yakin. Ya, oke, sip. Tapi bolehkah kita sebut dengan mati? Boleh, nggak masalah. Ya, oke. Nah, gitu ya. Nah, hak kecil dalam kondisi kalau huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik macam ini namanya adalah tanda sukun. Ya, oke. Nah, sukun itu apa? Nah, boleh kita sebut dengan mati juga. Tapi arti sukun itu apa, Bang? Ya, arti sukun itu artinya adalah diam. Ya, diam. Oke. Sukun itu artinya adalah diam. Diam apanya, Bang? Diam rahangnya. Hah? Maksudnya gimana? Nih, perhatikan. Ketika kita melafalkan huruf-huruf yang dalam kondisi tidak berharokat tapi dalam kondisi sukun, itu dia diam. Apanya? Rahangnya. Nih, perhatikan. Misalnya kita melafalkan hak kecil sukun. Rahang kita diam. Tapi hak kecil berharokat. Bergerak rahangnya. Harokat itu bergerak. Bergerak rahangnya. Contoh. Ha. Tuh. Hi, hu, ha, hi, hu, ha, hi, hu. Misalnya sin sukun, sin yang diam berarti tandanya s, s. Tapi kalau sin berharokat berarti bergerak rahangnya karena keluar vokal. Sa, si, su. Paham sampai sini? Paham sampai sini, teman-teman sekalian? Ya, kita bahas sepelan ini boleh? Kita bahas sedikit-sedikit ini boleh? Ya, sip. Lanjut lagi. Ya. Nah, jadi berarti di sini hak kecilnya dilafalkan dalam kondisi sukun. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Nah, pastikan di sini ketika hak kecil dalam kondisi sukun, pastikan bisikannya, ya. Pastikan sifat hams atau bisikannya jangan sampai terputus, ya. Harus terus mengalir. Ya, jangan sampai gini. Ar-Rahmani. Kerasa nggak dia ada putus? Nih. Ar-Rahmani. Nah, bisikannya tidak boleh putus. Jadi yang nggak boleh putus cuman bukan silaturahmi, ya. Nah, tapi huruf hak kecil ketika sukun bisikannya nggak boleh terputus, sahabatku. Ya, lagi contoh yang salah. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Tapi yang betul Ar-Rahmani. Bisa difahami sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Oh, begitu ya? Sip, lanjut. Nah, selanjutnya ya, di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Ya, ini huruf mim. Ya, nama asli hurufnya adalah huruf mim. Oke, saya izin tulis ya. Saya izin tulis di sini. Nama hurufnya adalah huruf mim. Jangan sampai ada yang bilang huruf ma. Ingat, huruf hijaiyah itu tidak ada yang namanya huruf ma. Ini namanya adalah huruf mim. Ya, huruf mim. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf mim? Huruf mim itu dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Persis. Tidak ada bedanya antara huruf M dengan huruf mim. Ya, cuman banyak orang
melafalkan huruf mim dilafalkan tidak tepat. Begini. Ma. Oh, itu keliru. Ada sebagian di antara bunda-bunda atau emak-emak super solihah, ya, kebiasaan benerin lipstick gitu ya. Jadinya ketika melafalkan mim, ma. Jangan. Cukup sentuhkan bibir atas, bibir bawah beres. Ma, mi, mu, am. Ya, sip, lanjut. Jadi jangan sampai terlalu bibirnya dilipat-lipat, ya, seperti bunda-bunda benerin lipstiknya, ya. Gitu. Lanjut. Mim dilafalkan, kita lihat di atasnya ada baris atas tapi tegak. Berarti kalau di atas namanya fathah. Kalau tegak berarti fathah tegak. Nah, kita sering sebut dengan fathah tegak. Ya. Nah, kalau huruf berharokat fathah itu basicnya dibaca dengan vokal A. Ya, dibaca dengan vokal A. Oke, aduh dulu sebentar ya teman-temannya, dibaca dengan vokal A. Nah, tapi kalau fathahnya begini kan vokal A nih. Kalau misalnya huruf tipis, begini bentuknya. Tapi kalau misalnya fathahnya tegak seperti ini, dia dibaca dengan vokal A berapa harokat? Nah, dibaca dengan vokal A, tapi berapa harokat vokal A-nya? Coba dibaca dengan 2 harokat. Betul ya, Masya Allah. Betul teman-teman sekalian. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat ya. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad. Mad. Kita tulis perlahan-lahan teman-teman biar bisa ikut nyatet atau boleh difoto. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Atau boleh kita sebut dengan mad asli. Ya, boleh kita sebut dengan mad asli. Ya. Oke, sebentar teman-teman. Faham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Bisa difahami? Oke. Selanjutnya, ya, mad tabi'i. Nah, mad tabi'i itu, ya, fun fact-nya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah hukum tajwid mad tabi'i. Sekali lagi, ya. Salah satu hukum tajwid yang paling sering akan kita temukan adalah hukum tajwid, namanya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu apa? Ya, tadi dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, maka pastikan ketika teman-teman melafalkan mad tabi'i, 2 harokatnya harus pas. Ya, coba saya pengen nanya, siapa teman-teman yang melafalkan 2 harokatnya masih belum pas? Ingat loh, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran itu mad tabi'i. Kalau mad tabi'i teman-teman tidak pas, tidak konsisten 2 harokat, kepanjangan, kelamaan, kependekan, kecepatan, saya yakin ngaji teman-teman atau tilawah teman-teman jadi kurang teratur dan rapih. Kenapa? Karena hukum tajwid paling banyak adalah mad tabi'i, sedangkan teman-teman melafalkan mad tabi'inya masih belum konsisten kesana kemari panjang pendeknya. Ya, maka bagaimana cara mengkonsistensikan kadar 2 harokat dari mad tabi'i? Mari kita pelajari. Ya, maka caranya cukup diayun saja. Ya, diayun saja. Ya, diayun saja teman-teman sekalian. Ya, mana nih? Nah, diayun aja. 1 kali ayun aja, diayun. Coba ya. Nih, saya contohkan. Ayun nih, ayun ma, ayun nih, mani, ar-rahmani. Udah beres. Ya, diayun saja. Ya. Kalau teman-teman kadar 2 harokatnya masih kadang-kadang kepanjangan atau kependekan, ayunkan, beres, cukup, udah. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa nggak diayunkan pun nggak masalah. Contoh, ar-rahmani itu nggak diayunkan, tapi maknya tepat 2 harokat. Ar-rahmani, ar-rahmani. Bang, tapi saya belum konsisten. Ayun, ar-rahmani, ayun ma, ar-rahmani. Beres. Ya. Jadi kalau teman-teman ada huruf-huruf yang dibaca 2 harokat, itu ngayun. Contoh kita baca dari ta'awudz ya, basmalah terus sampai ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau nggak pakai nadanya misalnya nada yang nggak merdu, nggak apa-apa. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nggak masalah.
Lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi tahu, kalau kita udah tahu panjang pendek, kita tahu kapan kita harus ada cengkok-cengkoknya gitu ya. Kalau pengen belajar taronum, nagom, ya, tilawah nada pakai lagu, ya. Tapi kalau teman-teman nggak tahu tajwid, asal jadinya tajwidnya keliru bacaannya, walaupun indah jadi salah. Ya, oke. Sip, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, teman-teman, kan tadi saya sempat bahas ya, cara melafalkan huruf itu saya sering kali contohkan dengan ilustrasi gambar makhraj seperti ini. Lalu saya bantu contohkan seperti ini secara pelafalannya. Kira-kira dengan cara seperti itu teman-teman ngerasa nyaman dan membantu nggak dalam belajar? Dengan adanya ilustrasi gambar seperti ini, ya. Oke, lalu kita contohkan dengan cara pelafalannya seperti ini. Terbantu atau tidak? Terbantu atau tidak? Terbantu ya. Nah, buat teman-teman yang standby sampai akhir, ya, nanti saya punya komunitas majelis bedah tajwid dan itu free. Kita ya akan segera launching buku tahsin saya sendiri. Ya, saya akan perlihatkan nih. Ya, nanti di dalamnya bukan hanya ilustrasi gambar, tapi ada video pembelajaran setiap halamannya bersama saya, plus teman-teman akan mendapatkan apa? Video 3D animasi. Nanti itu bisa diorder, tapi informasinya hanya di grup saja atau di komunitas majelis bedah tajwid kita, ya. Contohnya tadi kita sempat belajar huruf H kecil kan? Ya, ini saya perlihatkan nih, ya. Draftnya pun sudah kita persiapkan nih, draftnya sudah ada. Ini masih dalam bentuk HVS, toh, draftnya. Setiap huruf ada, ya. Ketika sukun bertasydid, nah, jadi kita mengikhtiarkan. Nanti rencananya bukan hanya buku ini saja. Kita akan siap cetak Al-Quran signatur saya sendiri. Sedang kami persiapkan, sedang brainstorming ini. Makanya masuk dalam komunitas. Teman-teman dalam komunitas nanti dapat rekaman live kita juga dan dapat notifikasi live kita juga. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Dijual atau teman-teman kan ada yang nyetak. Ya, buku itu kita jual, ada harganya. Karena apa? Karena ada tenaga banyak orang yang perlu kita apresiasi. Kasihan atau teman-teman, ya, yang membuat buku ini juga punya keluarga. Ya, kasihan atau teman-teman. Ya, kecuali kita semua sudah jadi sultan. Nah, gitu ya. Oke, makanya doakan saya jadi sultan biar saya nanti nggak perlu ngejual produknya. Ya, nah, bisa semua saya bayar gitu ya. Tapi kan perlu kita apresiasi teman-teman orang-orang seperti itu tuh. Ya, oke. Lanjut teman-teman sekalian, ya. Ar-Rahmani. Standby sampai akhir. Kalau nggak standby sampai akhir, teman-teman nggak akan dapat informasinya. Ya, keluar, nggak balik lagi. Mohon maaf kalau misalnya nggak dapat informasinya. Ya, saya hanya tujukan buat teman-teman yang standby sampai akhir. Oke, lanjut. Nah, lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Nah, Ar-Rahmani, ya. Yang kerja silahkan kerja ya. Selamat bekerja. Lanjut. Nah, selanjutnya ini namanya huruf apa teman-teman? Ayo, sedikit lagi nih. Terakhir nih, ya. Ini huruf apa? Ini nama aslinya adalah huruf nun. Apa? Nama aslinya adalah huruf nun. Ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang, "Oh, ini namanya adalah huruf na." Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf na. Ini namanya adalah huruf nun. Ya. Nah, huruf nun ini dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf N. Teman-teman tentu udah bisa dong bilang huruf N. Nah, huruf nun itu ya huruf N. Selesai. Ya, oke. Sip. Nah, sekarang namun yang kok malah dihapus sih? Yang ingin saya bahas terakhir, perhatikan. Nunnya di sini, dia berharokat apa? Nunnya di bawahnya ada baris bawah seperti ini. Nah, ini namanya harokat apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah harokat kasih tahu dong apa dong? Harokat kasro. Masya Allah pada aktif, seneng kan? Kalau pada aktif begini jadi kayak ruangan sepi gitu loh. Ini namanya adalah harokat kasro.
huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i, teman-teman sekalian. Ya, maka huruf nunnya di sini dia nggak dibaca na. Kenapa? Karena bukan berharokat baris atas atau fathah. Nunnya di sini nggak kita baca nu juga. Kenapa? Karena tidak berharokat dhamma. Tapi nunnya di sini kita baca ni. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh. Beres gitu alasannya. Ya, oke. Nah, sekarang teman-teman, kalau ingin baca huruf kasroh yang sempurna, itu cara bacanya dengan cara gimana sih? Gitu ya. Kalau kita ingin menyempurnakan harokat kasroh, cara penyempurnaan pelafalannya dengan cara diapain sih? Nggak asal, ada caranya. Dengan cara, buat teman-teman, perhatikan baik-baik. Yang masih menganggap ya bahwasannya huruf berharokat kasroh itu harus dibaca dengan vokal i dengan cara cengar-cengir, senyum-senyum seperti ini. Ni, i. Nah, begini ya lebarnya kayak joker gitu ya. Nah, itu tidak. Jadi cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara apa? Saya tulis ya. Nih. Dengan cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara saya tulis RRB ATL ya. RRB itu apa? Rendahkan rahang bawah. ATL itu apa? Ayam tulang lunak. Ya bukanlah, tapi angkat tengah lidah. Nah, gitu ya. Ulang lagi. Nanti kita praktekkan. Ya, pelan-pelan. Huruf berharokat kasroh, vokal i, ni disempurnakan dengan cara RRB ATL, rendahkan rahang bawah, angkat tengah lidah. Oke, kita praktekkan ya. Jadi selama ini saya juga ketika belajar dulu gitu ya, huruf berharokat kasroh itu i, nyengir. Nah, ternyata tidak sepenuhnya seperti itu. Ya. Oke, kenapa? Karena saya dimarahin sama syekh saya. Kok kenapa harus meringis-ringis jengir begitu? Ya, tidak. Ya, tapi cukup dilafalkan dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Cara menyempurnakan harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara merendahkan rahang bawah kita. Ya, merendahkan rahang bawah kita. Contohnya seperti ini. Akan tervisualisasi dari bibir bawah kita yang menurun. Ni, lalu angkat tengah lidah kita ke atas. Angkat tengah lidah kita ke arah langit-langit. Diangkat. Rendahkan rahang bawah. Angkat tengah lidah. Nanti keluar vokal i-nya clear banget. Clear banget. Perhatikan. Ni. Kalau kita cuma bunyikan asal i saja, bisa jadi begini bunyinya. Ni. Ar-Rahmani. Ar-Rahmanir-Rahim. Apalagi di sini ni-nya, teman-teman sekalian, perhatikan. Ni-nya di sini itu ya, setelahnya adalah huruf ro. Huruf ro itu kan huruf tebal. Nah, banyak orang yang melafalkan huruf yang berharokat kasroh, tapi setelahnya adalah huruf tebal, itu jadi vokalnya vokal e. Cobain aja deh. Nih, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Gak jelas vokal i-nya. Kenapa? Gak sempurna harokat kasrohnya, tidak RRB ATL tadi. Rendahkan rahang bawah, angkat tengah lunak. Angkat tengah lidahnya. Iya atau enggak? Halo? Iya atau tidak? Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. I. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas teman-teman sekalian? Gitu teman-teman. Jadi tidak asal sahabat, gak asal keluar, gak asal merdu. Ya, merdu boleh bagus, tapi itu bagian dari sunnah. Sempurnakan dulu tajwidnya, baru merdukan. Nah, gitu ya. Sip, ya. Paham? Jadi direndahkan rahang bawahnya. Biasanya terlihat dari bibir bawah kita yang menurun ke arah bawah. Gitu. Oke? Masih ada semangatnya ini? Sudah di penghujung ini? Sudah mulai capek? Yuk, kita lafalkan deh sedikit lagi ya. Ar-Rahmani. Sekarang kita baca bareng-bareng teman-teman, ya. Nanti yang mau masuk komunitas majelis bedah tajwid kita secara free, tungguin sabar sampai akhir.
Kita baca bareng-bareng. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Oke? Sip. Nah, sekarang saya contohkan pelafalannya. Perhatikan. Ya. Saya izin zoom. Oke, baik. Perhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sadaqallahul azim.